dan bahagia bagi Anda sekeluarga, pemirsa, ataupun siapa saja saat ini pemirsa setia TV Peduli yang tentunya selalu update terus dan tidak ketinggalan program-program unggulan persembahan TV Peduli, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Saya Kabar Dekasari hadir lagi spesial ya, setelah tadi kita menyapa pemirsa setia TV Peduli. Kali ini saya terkhusus ingin mengucapkan selamat bergabung bagi pencinta dunia pendidikan ya, seperti itu. Karena hari ini narasumber yang hadir bersama saya ada Bapak Haji Fatahudin yang merupakan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Parepare, yang dulu orang sering mengenalnya dengan STM dulu ya. Sekarang sudah SMK Negeri 2. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Senang bertemu kembali, semoga sehat-sehat selalu. Dan saudara pemirsa, tema hari ini yang akan kita perbincangkan bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 saat ini adalah seputar persiapan SMK Negeri 2 dalam kompetensi welding atau pengelasan di tingkat nasional. Ini tentunya sebuah kabar yang sangat menggembirakan ya bagi kita di dalam dunia pendidikan Kota Parepare menuju tahun 2021 lomba tingkat nasional. Seperti apa Bapak persiapannya sejauh ini? Kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa TV Peduli Kota Parepare. Terima kasih banyak atas undangannya di studio ini. Alhamdulillah ini kedua kalinya kami diundang di acara talk show. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan sekilas tentang SMK Negeri 2 Parepare. SMK Negeri 2 Parepare yang dulunya populer dengan nama STM 80. Ya. Itu sekarang siswa yang ada di sekolah kita sekarang ini kurang lebih 1.700 siswa. Itu memang cukup banyak. Tenaga pendidik itu organik yang ASN atau non organik atau honorer sekitar 100, hampir 130 lebih. Ya. Di sekolah kita itu ada 6 program keahlian yang dibina dengan 9 kompetensi keahlian. Kemarin dalam ajang lomba kompetensi nasional siswa atau LKS 2021 ini, salah satu kompetensi keahlian ikut dalam lomba ajang tersebut mewakili Sulawesi Selatan adalah welding. Atau bahasa umumnya kita kenal teknik pengelasan. Nah, teknik pengelasan ini adalah suatu bagian yang tak terpisahkan dari pembinaan sekolah. Peminatnya banyak, segmen marketnya luas, banyak mereka. Anak-anak itu diberi materi, metode, pelatihan dengan pendampingan industri. Ya. Kita kembangkan melalui namanya Teaching Factory. Jadi kemarin dalam lomba tersebut kita SMK Negeri 2 Parepare oleh anak-anak kita berhasil mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Ini pelaksananya secara daring ya, daring. Hasilnya kita doakan, sampai sekarang belum ada hasilnya karena ini pesertanya banyak seluruh Indonesia. Alhamdulillah untuk SMK Negeri 2 Parepare ini 3 tahun berturut-turut mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Terakhir kita ikuti lomba tingkat nasional itu secara luring atau secara langsung praktek. Itu adalah kalau tidak salah itu di Nusa Tenggara Barat, Lombok ya. Tahun lalu seharusnya dilaksanakan di Banjarmasin, tapi karena kondisi pandemi tidak mungkin. Tahun ini juga tidak memungkinkan. Makanya kita pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Direktorat Pembinaan SMK memutuskan dilaksanakan secara daring. Apa persiapan kita? Setelah kita ikuti sekian seleksi secara berjenjang, boleh tingkat sekolah kita seleksi anak kita ke dalam, siapa yang terbaik, memenuhi kapasitas,
dengan menghindari prinsip suka atau tidak suka, pokoknya siapa yang punya kompetensi, kita buka peluang untuk anak-anak kita. Disitulah nilai edukasinya kita berikan anak, supaya peluangnya sama, kita fasilitasi. Kemudian ke tingkat provinsi, alhamdulillah kita juara 1, sehingga di atas SK dari Bapak Kepala Dinas menetapkan bahwa SMK Negeri 2 Parepare salah satu peserta untuk ke ajang lomba kompetensi siswa tingkat nasional. Tapi ini kepala dinas yang memberikan surat tugas ini, Bapak mohon izin, ini kepala dinas Kota Parepare atau? Dinas Pendidikan Provinsi. Oh, makanya saya, karena kan dibawahi oleh provinsi ya, Iya. untuk SLTA Itu begitu. pembinaannya ya. Iya. Pembinaannya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana persiapan, kita persiapkan anak-anak. Kita bentuk tim anak-anak didampingi oleh guru. Kemudian kita libatkan industri, ya, karena yang berhak bisa menilai itu suatu produk kegiatan itu ada di industri. Makanya itu di SMK perlu kami jelaskan bahwa kedudukan SMK itu ada 3 komponen yang harus selaras dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran praktek. Pertama, ada siswa, ada guru, ada industri. Nah, ini yang ada siswa, ada guru, ada industri. Pendekatan yang dipakai itu adalah ada namanya pendekatan PBL, pembelajaran berbasis ya learning ya, pengetahuan, keterampilan. Itu selalu ini harus pengetahuan, keterampilan. Nah, siapa yang menguji keterampilan ini di samping guru, itu juga industri yang kita berikan. Kita beri kesempatan, kita beri ruang, kita beri waktu kepada mitra industri kita. Banyak industri yang kita kerjasamakan. Ya, untuk SMK Negeri 2 Parepare dengan 6 program kalian itu ada lebih 100 industri yang ada MOU-nya dengan kita. Tentunya berkaitan dengan apa ya? Kompetensi keahlian sekolah. Ya kalau welding, ya salah satu antaranya galangan kapal ya, PT IKI itu di sana. Kemudian PT Sermani, umpamanya. Kalau di Parepare banyaklah. Kalau listrik ya tentunya PLN. Ya terkaitlah dengan kompetensi keahlian. Anak-anak kita sekarang ini untuk kelas 3 sudah ada di lapangan selama 6 bulan. Itu kita berikan kepada industri dalam pembinaan. Kenapa? Karena penerapan Lean MF itu, ya, keterkaitan dan kesepadanan apa yang diberikan anak itu harus berkorelasi kuat dengan kebutuhan dunia kerja. Itulah anak-anak kita beri. Disitulah Tapi kalau kita lihat istilahnya ini kan tadi bisa dikatakan salah satu welding ini merupakan salah satu item yang kansnya besar seperti itu dalam dunia kerja seperti yang Bapak utarakan barusan. Tetapi kan saya kira kalau masih dalam pengawasan sekolah, paling tidak masih dalam ruang lingkup sekolah seperti Bapak tadi lakukan pendampingan dan mempercayakan di beberapa corporate untuk melakukan bimbingan seperti itu. Oke, tapi kan kita harus berpikir setelah anak itu graduate, setelah anak itu selesai, apa follow up-nya? Apakah kemudian kita bisa lihat sendiri apakah lulusan dari SMK Negeri 2 dari berbagai keterampilan itu memang sudah sudah terlihat memang punya bisnis sendiri barangkali, atau mungkin benar-benar sudah bekerja di corporate yang punya nama seperti itu, seperti apa Pak? Ya, saya pikir ini pertanyaan yang luar biasa ya, bagus ya, dari TV Peduli. SMK itu bukan hanya dalam bentuk proses pembelajaran setelah anak-anak mulai kelas 1, 2, 3 diperhatikan. Tetapi sampai tamat pun, sampai kerja pun, di sekolah itu dibentuk namanya bursa kerja, BKK. Ya, di mana BKK ini melakukan penelusuran alumni. Ya, BKK ini suatu badan kegiatan sekolah yang satu kesatuan dengan lingkungan sekolah, ini dibawa pembinaan langsung dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah, itu ada SK-nya Dinas Tenaga Kerja, ada MOU-nya dengan Dinas Tenaga Kerja, ada kerjasamanya dengan Balai Latihan Kerja. Kemarin kita sudah lakukan MOU, Balai Latihan Kerja.
Bahkan kemarin kita juga menandatangani dengan salah satu perusahaan pekerja migran, ya, yang akan merekrut anak-anak yang mau ke luar negeri. Jadi sekarang ini bagi teman-teman alumni, ya, teman-teman orang tua siswa yang punya anak itu silakan mendaftar ke SMK Negeri 2 Parepare melalui Bursa Kerja. Sekarang dibuka pasar kerja untuk Korea Selatan dan Jepang, ya. Itu melalui pekerja migran. Itu kita sudah katakan. Yang kedua, anak-anak itu harus diidentifikasi kerjanya di mana. Kenapa? Karena ini ada kesinambungan kegiatan bagi alumni adik-adik yang berikutnya. Saling merekrut, saling beri informasi dan informasi. Yang ketiga, kemarin itu kita melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan penggerak tenaga kerja di Jakarta namanya PT Top Karir. PT Top Karir ini kita kemarin melakukan job fair. Apa itu job fair? Pemasaran tamatan secara online. Ya. Jadi semua kita berikan. Jadi anak-anak itu tidak perlu lagi kirim berkas, kirim apa macam-macam. Kita bukakan, ada linknya. Itu akan kita kemarin ada anak-anak 100 lebih ikut pemasaran secara online. Nah, inilah anak-anak itu tamat tidak dilepas. Karena ya sesungguhnya kita harus pahami bahwa untuk posisi SMK, kalau mau melihat bagaimana itu SMK pada umumnya, maka salah satu indikator adalah keterserapan dunia alumni dunia kerja sesuai dengan kompetensinya. Kalau sekolah lain umpamanya seberapa besar siswa yang masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau kita SMK seberapa besar jumlah alumni yang terserap di dunia kerja atau dunia usaha atau bahasa istilahnya sekarang IDUKA, industri dunia usaha dan dunia kerja. Jadi bukan hanya dunia usaha dunia kerja tapi industri ada di situ. Nah, inilah yang kita ada wadahnya. Ada wadahnya. Kenapa? Karena untuk SMK ada 3 sasaran kita anak-anak dipersiapkan setelah tamat. Pertama dia bisa bekerja di dunia kerja ya sesuai kompetensinya. Artinya kalau dia jurusan listrik ya sesuai dengan listrik. Ya, kalau dia di konstruksi dia di konstruksi. Ya, nah, itu sesuai kompetensi ya. Paling tidak, ya. Berkorelasi dengan keahlian yang mereka miliki. Oke. Yang kedua bisa jadi owner. Apa itu owner? Pengusaha. Pemilik sebuah usaha. Betul, pemilik sebuah usaha. Dia menggerakkan suatu usaha, ya, suatu kegiatan, tapi kadang tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kan begitu ya? Tidak sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga, lanjut ke perguruan tinggi. Nah, itu ada 3 aspek. Memang kita bekali. Kenapa anak-anak itu dari awal, mulai kelas 1, 2, 3 itu jiwa entrepreneurnya, jiwa kewirausahaannya, jiwa kemandiriannya memang sudah ditanamkan. Sudah ditanamkan. Nah, contoh sekarang kan saya lihat ini di anak-anak yang PKL ya, itu kan sudah mulai diperkenalkan. Apanya yang diperkenalkan? Bukan semacam nuansa industri, tetapi ada pembentukan karakter pola, etos kerja, disiplin yang mereka akan gunakan kelak setelah terjun di masyarakat. Kan banyak sekarang orang pintar, orang cerdas tapi tidak disiplin. Ya, itu yang kita mau ciptakan. Saya pikir begitu. Oke, baik. Saya sepakat sih sama Pak Kepsek terakhir, banyak yang pintar, cerdas tapi tidak disiplin. Kalau saya sih prinsipnya jadi orang benar aja dulu. Ya, itu yang memang kalau orang benar pasti dia itu cerdas, pintar, baik gitu kan. Jadi orang benar. Ya, jadi kalau jadi orang benar itu dia harus satu punya nilai-nilai etika. Ya. Dia menghargai norma. Ya, baik. Kata kunci jujur. Baik. Disiplin, etos kerja, berani, ulet, mandiri.
Itu kata kuncinya. Dan yang terakhir saya tambah rajin menabung. Betul. Hasil usahanya harus rajin Ya, menabung harus ya. seperti itu. Oke, seperti baik. itu. Nanti Ya. akan ada pertanyaan yang ingin saya lontarkan, ingin saya sampaikan. Kita share aja dengan Bapak Haji Fatahudin pada kesempatan ini. Saya Ya. pun mengajak Anda sekarang untuk berinteraktif di fanpage Facebook TV Peduli. Tetaplah bersama kami, selepas ini saya masih akan segera kembali. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik saudara pemirsa, terima kasih Anda masih setia terus bersama Ika di kesempatan kali ini. Dan ini mungkin kalau tadi sempat diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 yang merupakan dulu cikal bakalnya dari STM 80 ya, betul. yang memang punya dari dulu istilahnya namanya sudah tidak diragukan lagi dalam melahirkan banyak sekali generasi-generasi dalam dunia kewirausahaan seperti itu, karena memang tupoksinya memang arahnya jelas vocational school untuk ke situ.
Tetapi ini mungkin saya juga ingin tahu ini Pak Aji dan juga mungkin pemirsa di rumah seputar kualifikasi daripada instruktur atau tim pengajar daripada yang ada di welding untuk jurusan welding atau pengelasan di tempatnya Bapak itu, apakah pasti kita akan berpikir apakah mereka itu sudah uji kompetensinya seperti apa, kemudian asesor mungkin juga tim-tim asesor dari LSP juga atau praktisi-praktisi dalam dunia pengelasan juga kadang ikut berkontribusi dalam di sekolahnya Bapak sendiri sejauh ini seperti apa? Iya, betul. Jadi sekarang kemajuan teknologi sekarang ini makin hari makin. Makanya pengetahuan, keterampilan tuh harus diupdate. Itu harus diupdate setiap saat. Untuk tenaga pengajar di sekolah kami itu khususnya untuk welding ya. Itu insya Allah tidak diragukan. Kenapa? Karena setiap saat itu kita lakukan semacam workshop atau diklat berjenjang. Ya, mereka kita ikutkan di P4TK Malang, ya, atau di Bandung. Kita libatkan mereka di industri, salah satu diantaranya industri galangan kapal yang ada di Makassar itu. Nah, ini pengetahuan keterampilan itu terus kita tingkatkan. Yang kedua, bagaimana dengan sertifikasi kompetensi? Sekarang di sekolah ini, di sekolah SMK 2 itu ada namanya LSP P1, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ya, ini suatu wadah mereka memfasilitasi mereka. Memang belum maksimal ya. Ini LSP ini LSP P1 adalah suatu bentuk pengakuan dari BNSP, Badan Nasional Standar Profesi. Ya, itu yang jadi ini kita bukan kita bentuk-bentuk sendiri, tapi harus ada punya lisensi. Ada pengakuan-pengakuan. Ada pakemnya tertentu. Betul. Pengakuan. Tidak bisa mengklaim kiri kanan bahwa saya begini, saya begini. Enggak. Sudah seperti itu. Ada tahapan yang harus dilalui. Ada prosedur, ada tahapan, ada SOP. Ya, bagaimana dengan industri? Ini katakan tadi, karakteristik SMK dalam rangka untuk membangun meningkatkan kompetensi, di mana para siswa yang akan tamat ini itu bisa diterima oleh dunia kerja. Makanya itu kehadiran industri itu selalu ada di sekolah. Bahkan kita ciptakan suatu nuansa industri, ya, suatu nuansa industri di lingkungan sekolah, terutama di tempat-tempat praktek anak. Nah, bukan hanya sebatas itu, tetapi ada produk. Ada produk real ya, produk nyata. Kami sekarang tidak mengacu lagi kepada sistem simulasi. Praktek nyata. Nah, contoh di welding itu, kita ada suatu produk dan itu dipasarkan ya. Oh, ada hasil produksi. Dipasarkan, dibeli masyarakat. Contohnya Pak? Contoh, meja makan dari besi itu dengan rangkanya apa semua itu dibuat di sekolah. Itu sudah langsung bisa dipakai? Dipakai. Oh, Ini banyak yang beli. Iya. Boleh dong Pak, saya jalan-jalan lihat, siapa tahu masih ada barangnya. Di sana ada ruang produk ya. Oh, jadi seperti pameran produk begitu? Silang. Di sana ada dua tempat ya. Satu untuk praktek pemula. Ya. Ada praktek pemula ini kelas 1, ada suatu ruang produk memang untuk layak jual. Kenapa? Karena persoalannya begini. Kita tidak mau lempar harga, tidak mau lempar produk kalau mengecewakan di masyarakat. Ya. Kita harus jaga. Siapa yang mengontrol kualitas ini? Itulah industri. Makanya itu produk yang kita bangun itu, kita buat anak-anak itu dapat diterima di masyarakat dan sesuai dengan standar industri. Nah, itulah makanya saya katakan tadi dari awal bahwa di sekolah itu ada 3 komponen yang menyatu dalam suatu proses pembelajaran kejuruan. Apa itu? Siswa, guru dan industri. Itu tidak boleh. Baik. Nah ini tadi kan ada juga nih beberapa lembaga termasuk di lapas kelas 2A juga di sana juga malah juga di sana para warga binaan di sana juga membuat
kerajinan kayu dari Jepara seperti itu dan juga dijual gitu. Ini saya tertarik dengan adik-adik yang di SMK Negeri 2 yang juga menghasilkan barang produksi berupa meja makan ya Pak ya. Tapi mungkin pemirsa di rumah nih mungkin sedikit penasaran dan ingin tahu harganya nih Pak. Di sana Pilih bersaing di yang dijual di toko-toko atau gimana? kami itu tidak berorientasi profit. Kami tidak berorientasi keuntungan, tetapi berorientasi benefit ya, Oke, manfaatnya. manfaatnya. Kalau mau dibandingkan harga di luar dengan di sekolah, ya jauh lebih murah dari saya. Kenapa murah? Murah di tempatnya Bapak? Kenapa murah? Kenapa? Karena saya ada lengkap peralatan. Tidak perlu beli peralatan, karena negara sudah siapkan. Ya. Listrik. Kan SDM-nya anak-anak? negara yang siapa bayar listrik, airnya negara yang bayar. Oke. Yang kami bayar itu adalah jasa dari pekerja dengan bahan itu. Tapi pure 100% yang kerja itu anak-anak Pak? Anak didamping guru. Oh, tidak boleh tidak bisa dilepas oleh siswa. Makanya itu dia adalah suatu fase proses pembelajaran di situ. Ya. Makanya tadi itu dikatakan tadi pendekatan pertama yang kita pakai itu ada namanya pendekatan PBL. Ya. Base ya, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya ditanamkan kepada anak-anak melalui guru, melalui instruktur. Ya. Keterampilannya dikawal dengan standar SOP bersama dengan industri. Oke. Kan tidak mungkin orang bikin sesuatu produk seperti ini tanpa ada pengetahuan. Ya. Dalam pengetahuan itu akan tercipta suatu varian ya. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kami menciptakan suatu produk yang out of to date, ketinggalan zaman, dia akan menjadi sampah di gudang. Atau hanya jadi tinggal kenangan? Itu yang kita hindari. Lagu dong jadinya. Itu yang kita hindari untuk apa? Itu. Nah, makanya daya saing terus kita pacu mereka. Sekarang kan model-model kualitas bentuk layanan, bentuk produknya tidak bisa lagi seperti tahun-tahun kemarin. Ditambah selera masyarakat yang selalu kekinian, baru. Di Google, di sosial media. Iya, itu di situ kita tanamkan anak. Oke, Iya. baik. Ini juga jadi ini saya pengen tahu dari setiap jenjang kelas 10, 11, 12 ya. Itu di kapan anak-anak kita di SMK 2 ini betul-betul concern di welding, Pak? Di jenjang grade berapa? Sudah dari awal itu sudah melakukan penjurusan ya. Oh, dari kelas Pas kelas masuk 10. pendaftaran siswa baru. Jadi sudah ada minat bakatnya. Oke di situ. Salah satu kekuatan siswa di SMK itu adalah minat bakat. Makanya Passionnya. di situ ya. Kalau minatnya tinggi, bakatnya bagus, keberhasilannya tinggi. Ya, baik. Kalau dia meminati sesuatu, pasti segala sumber daya dia curahkan dari minat itu. Kalau tidak ada minatnya, karena dari awal sudah jatuh cinta ke bidang itu. Saya pikir begitu ya. Enggak begitu. Dari awal sudah jatuh cinta sama bidang itu. Jadi dengan sepenuh hati akan sepenuh hati dilaksanakan. apapun yang dilakukan, bagaimana untuk minatnya bisa terpenuhi. Iya, Itu seperti benar. itu. Dan Makanya kalau dari kita- awal itu kita. Iya. Dan ini sebenarnya teman-teman sebuah peluang besar juga buat Bapak Ibu yang ingin anak, dan memang sebenarnya meskipun ya SMK Negeri 2 dalam hal ini dulunya adalah cikal bakal dari STM 80 yang memang mengedepankan keahlian seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, Pak ya. Ini justru peluangnya juga besar, kan istilahnya kalau dapat ilmu tambahan kan kenapa tidak, lebih banyak dong ilmunya. Apalagi kalau misalnya didapat dari kelas 10, 11, 12, 3 tahun mumpuni loh. Dibandingkan kalau ikut kursus ngelas, kursus welding itu puluhan juta loh. Itu ikut kursus. Itu puluhan juta dalam waktu hanya beberapa pekan saja. Dan ini kalau 3 tahun bener-bener konsen dan ditekuni, wah bisa advance di situ. Baik, kita jeda ya Pak. Ada yang menarik ya. Ya. Setiap tahun itu anak yang peserta LKS nasional itu langsung kerja. Wow. Dan Persentasenya Pak? Persentasenya itu yang ikut lomba? Kan artinya kan kalau di sekolah itu persentasenya kecil, hanya mewakili. Baik. Yang mewakili bukan yang ikut lomba, tetapi yang juara 1 mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional.
Langsung Hanya dapat satu. tawaran. Sudah langsung kerja. Tahun lalu sudah kerja. Tahun ini anak-anak ini yang RISE ini sudah ada penawaran. Masuk. Nah, karena memang tidak diragukan lagi. Ya, ya, ya. Baik karena itu dari lomba ini bukan hanya dari segi keterampilan, tapi ada nilai sikap yang diperlihatkan dalam proses unjuk kerja. Itu kelihatan di sana. Ya, ada sikap. Sekarang kan apa istilahnya ya? Dalam kurikulum paradigma baru sekarang SMK ada literasi, numerasi, dan karakter. Literasi itu dengan pemahaman, membaca, menganalisa, kemampuan numerasi, melakukan daya kritis dari pemahaman yang kita, dan ujungnya adalah karakter. Karakter yang paling utama, tertinggi dalam satu kedudukan adalah kejujuran. Di mana-mana itu, dimanapun anak harus memperlihatkan dan mendapatkan trust ya. Apa trust? Kepercayaan. Itu yang kita jaga. Sama dengan di SMK Negeri 2 Parepare. Manajemen SMK Negeri 2 Parepare selalu mengedepankan trustnya, kepercayaan masyarakat kepada industri. Bagi kami, sekolah kami ini peminatnya banyak. Ya. Kita tolak ya. Kita tolak siswa. Ya. Tidak bisa kita tampung. Oke. Salah satu ini welding ini, las ini hanya kita terima 2 kelas. Dengan masing-masing satu kelas rombelnya berapa, Pak? Maksimal 36. 36. Itu berarti 72. Pendaftarnya lebih 200. Berarti hanya bisa di Iya, lebih mahal. sekitar 20-30% Makanya saja ada ya? seleksi berdasarkan SOP. Sebenarnya kita mau sih tampung semua. Tapi karena ada terbatas satu, peralatan terbatas, guru terbatas, ya. Kemudian sarana prasarana juga seperti itu, makanya itu fasilitas yang tersedia ya, juga. untuk apa kita tampung banyak kalau tidak maksimal juga. Iya. Seperti itu. Kita dioptimalkan yang ada. Iya, Seperti itu. nanti dia akan menjadi pionir lah. Ya. Apa yang kita bina yang bersangkutan. Baik. Saya pikir begitu, Pak. Baik. Kita jeda dulu Pak Haji, izin. Saudara, kami masih akan melanjutkan perbincangan seputar persiapan SMK Negeri 2 Parepare dalam kompetensi welding atau pengelasan. Ini nggak main-main loh ya, tingkat nasional Pak Haji. 2021, tetaplah bersama kami. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
masih bersama kami, tetap stay di TV Peduli yang pasti ya, dalam program acara talk show bersama Pak Kepala SMK Negeri 2 Bapak Aji Fatahudin. Ini tadi sempat ketika kita jedah pariwara, tadi kita sempat ngobrol juga, beliau harus menghadiri ini kegiatan yang tidak kalah penting, dan saya sangat salut. Ini salah satu Bapak Kepala sekolah ini bisa dikatakan salah satu sosok inspiratif ya yang betul-betul concern ya, bagaimana kemudian ini ada kegiatan yang memang searah dengan visi misi nasional, menjadi tagline pemerintah seputar budaya kerja bersama industri dan profil pelajar Pancasila. Betul. Nah ini keren nih Pak, seperti apa sebelum kita berpisah? Jadi gini ya, alhamdulillah SMK Negeri 2 Parepare itu berdasarkan SK Dirjen Vokasi ya, ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan ini adalah suatu sebutlah melakukan kegiatan dalam bentuk akselerasi program, ya, percepatan program-program yang di SMK, baik guru maupun siswa. Insya Allah besok ya, besok itu akan dibuka kegiatan dalam bentuk penerapan budaya kerja. Ini penting ya. Ini kalau di suatu di suatu perusahaan ya atau corporate ya, kalau budaya kerjanya tidak bagus, tidak mungkin untuk mewujudkan visi dari corporate itu. Makanya itu budaya kerja itu termasuk kedisiplinan. Manajemennya terarah. Itu artinya luaslah pemahamannya ya. Nah, yang kedua ada penanaman profil pelajar Pancasila ke lingkungan siswa. Itu baru kita mulai. Kenapa? Karena alhamdulillah SMK Negeri 2 Parepare diberi mandat oleh Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Vokasi khusus untuk menangani SMK. Untuk SMK saja ini loh ya, bukan, kami tidak masuk ke wilayah SMA. Di mana anak ini harus dibentuk karakternya. Ya, ada karakter anak-anak yang dibentuk dikesesuaikan dengan adat-adat dan nuansa dengan filosofi Pancasila itu. Nah sekarang kalau kita bicara Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalamnya semua. Ada nilai agamanya atau religinya, nilai adat istiadatnya, nilai pengetahuannya, keterampilannya, dan inilah yang menjadi hal-hal yang kita tanamkan kepada anak untuk generasi-generasi akan datang. Itu besok kita Mereka laksanakan. ini adalah estafet penerus bangsa. Jadi mungkin saat ini mereka masih jadi anak-anak kita, siswa kita, tapi kan 10-20 tahun dia yang akan menggantikan kita Pak ya. Jadi sepakat ditari arahan Bapak Kepala Sekolah seputar muatan dari Pancasila itu sudah mencakup lini kehidupan kita semua. Apalagi kalau nanti yang anak-anak kita ini udah jadi bos welding, dia harus mengamalkan sila Pancasila. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia harus adil sebagai seorang pemimpin gitu nanti ketika jadi bos gitu kan. Ini generasi milenial kalau tidak diberi penguatan pemahaman tentang nilai-nilai khususnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, kita tidak tahu bagaimana ke depan. Karena kita ini tergerus ya. Kita ini tergerus oleh arus globalisasi. Benteng kita itu ada karakter dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah sekarang ada permasalahan sekarang. Sekarang kita SMK 2 ini kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka ya. Terbatas. Tapi jauh sebelumnya itu kami sudah melaksanakan pembelajaran praktek. Jadi anak-anak itu masuk praktek secara kelompok, dibina maksimal 15 orang, dibina oleh 2 guru. Kenapa? Karena ini anak-anak SMK ini kalau hanya BDR terus, ya BDR terus itu kontennya hanya penguatan kepada pengetahuan. Keterampilannya jadi keterampilan itu minim. Kayaknya itulah kita melakukan sehingga ada minimal ada balansinya, keseimbangan. Iya benar. Kalau BDR terus ini Pak Haji jadinya anak-anak menghayal. Itulah sahabatnya. Hanya berimajinasi, tidak ada aksi. Itulah yang kita sebenarnya kita. Tetapi standar protokoler penanganan COVID itu kita tegas Pak ya. Tegas kita. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena kita memahami bahwa kesehatan jauh lebih penting daripada kompetensi. Ya benar apapun itu. Apa gunanya kalau
terampil cerdas tapi sakit-sakitan, nggak ada gunanya juga. Benar, nggak bisa konsen Pak ya, Nggak ada gunanya. nggak jadi kerja jadi. Betul, nggak ada gunanya juga ya. Betul. Jadi dengan segala pemaparan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Iya. tadi, saya sepakat ini searah dengan visi dan misi pemerintah kota. Apapun itu, aktivitas silakan tapi tetap tegakkan protokol kesehatan. siap. Karena apapun itu ya kesehatan menjadi prioritas utama kita saat Siap. ini Pak ya. Iya. Ngapain juga kita katanya Bapak cerdas terampil, tapi kalau misalnya sakit-sakitan Kita nggak untuk apa? optimal Pak ya. Mana jadi beban. Jadi beban buat yang orang lain gitu. Iya, seperti itu jadi. Baik, terima kasih Bapak, sukses untuk acaranya besok ya, Insyaallah. yang akan dilaksanakan dan juga untuk lomba kompetensi welding tingkat nasional, mudah-mudahan mengharumkan nama kota Parepare, Sulawesi Selatan Pak Haji. Ini Siap. kansnya besar nih kalau SMK 2 di bawah kepemimpinan beliau, insya Allah kita bisa meraih Amin, juara amin. lagi dan Makasih banyak. lagi gitu. Terima kasih Bapak Haji Fatahudin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan saudara pemirsa, sampai di sini saya menemani Anda dalam program acara Talk Show edisi hari ini. Insya Allah di kesempatan berikutnya saya masih akan menemani Anda dengan beragam informasi lain yang menambah pengetahuan Anda tentu saja, dan juga informasi yang akan terus kami kabarkan dalam program-program yang akan disuguhkan oleh TV Peduli bersama rekan-rekan saya yang lain. Saya Eka Merdeka Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.